Setelah dikadali, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akhirnya bertemu Sambo. Artinya setelah saudara tahu itu semua, ya saya sempat cerita sama Agus ketika di Gus, ini kayaknya nih kita dibohongin ini. Terus Agus bilang, masa sih bang begitu? Iya kayaknya seperti itu, karena di Riksus ngomongnya begitu. Wah, kok sampai sejauh gitu sih bang, saya dikadalin begitu, kita dikadalin begitu semua. Ya nggak tahu ini Gus, ini abang juga mau dipatsus, memang gitu. Jadi selama dipatsus, ya diisolasi selama 1 bulan penuh, tidak boleh dikunjungin keluarga segala macam, kita nggak tahu lagi yang mulia. Tahu-tahu ya pemberitaan di televisi saja. Saya juga menyampaikan di sini kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang mulia. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju yang mulia. kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan saudara tidak setuju, kenapa itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua dan melarang untuk direkam segala macam? Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti yang mulia. Itu berita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Tolong tidak ada yang memfoto atau mendokumentasikan yang mulia. Itu yang mulia. Saya juga sudah sampaikan di adik-adik kemarin penyidik yang mulia. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada senior dan rekan-rekan saya. Jadi saya melaporkan kepada yang mulia bahwa semenjak saya dipatsus dan ditetapkan tersangka, saya sudah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri, kepada senior, junior anggota yang sudah saya berikan keterangan tidak benar dari proses penanganan di TKP Duren 3. Jakarta, Kompas.com, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Kabiro Paminal pada Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Biro Paminal pada Divisi Propam Polri Agus Nurpatria tiba di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Selasa 6 Desember 2022 pagi. Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, keduanya tiba pada pukul 08.52 WIB dengan tangan diborgol dan dikawal ketat anggota kepolisian dari Satuan Brimob. Hendra yang mengenakan kopi rompi tahanan kejaksaan nomor 18 dan Agus yang mengenakan rompi tahanan nomor 38 itu langsung masuk ke ruang tunggu tahanan. Keduanya merupakan terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait pengusutan perkara pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Keduanya sempat mengumpat saat tahu telah dibohongi oleh Ferdy Sambo dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua. Hal itu diungkapkan Agus saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Senin 28 November 2022 lalu. Keduanya mengumpat kepada mantan Kepala Divisi Kadif Propam Polri itu saat mengetahui peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J merupakan skenario. Waktu itu belum tahu kalau ini masih skenario, artinya belum tahu masih skenario atau tidak ya? Tanya penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dalam persidangan Senin lalu. Saya tidak tahu Pak, jawab Agus. Tahunya sejak dipatsus, tanya Roni lagi. Adapun patsus yang dimaksud Roni adalah penempatan khusus patus bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Hendra dan Agus telah dikenakan patsus lantaran dinilai terlibat perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Sebelum dipatsus, Pak Hendra telepon saya. Hendra bilang, "Gus, kita kadalin." Beliau sempat mengumpat juga, ucap Agus yang menirukan percakapannya dengan Hendra.
Maksudnya apa Pak dikadalin? Timpal kuasa hukum Richard Eliezer itu. Dibohongi, ujar Agus. Tak hanya Hendra, ex-Kaden Biro Paminal juga mengaku turut mengeluarkan umpatan kepada Sambo. Melalui sambungan telepon itu, Agus tidak menyangka atasannya saat itu tega melakukan kebohongan. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Kampret, masa dikadalin bang? Tega sekali sih bang, ucap dia kepada Hendra saat itu.